kita, kemudian tem kita di sini. Nah, ini salah ya, harusnya tem kita ada di sini. Nah, oke, seandainya misalkan tem kita ada di sini sampai di sini, coba kita akan melakukan tracking ini. Nah, yang paling penting kita lakukan tracking yang ininya nih. New next, nah ini. New next, berarti ini kan. New next sama dengan tem next. Seandainya misalkan tem kita ada di sini, ya. Ini misalkan ada lagi di sini. Nah, ini ada lagi. Ini yang akhirnya. Ini adalah tem kita. New next sama dengan tem next. New next sama dengan tem next. Tem next kita adalah ini. Berarti kita menuju ke sini. Kemudian new previous sama dengan tem previous. New previous sama dengan tem previous. Mana sih tem previous tuh? Tem previous tuh ini. Karena kan ini tem, ini previous kita menuju ke sini. Berarti ke sini. Tem previous sama dengan new. Tem previous sama dengan new. Kemudian tem next sama dengan new. Tem next sama dengan new. Ini kacau ya. Ini kacau nih. Kalau disimpan ini nggak di tengah-tengah gitu kan ya. Ini nggak di tengah-tengah karena ini posisi ada ke sini. Tapi ini ada ke sini. Jadi yang A ini salah di sininya. Ya. Yang A ini salah di sininya. Kenapa? Karena waktu saya masuk kelas, saya langsung membagi tugas untuk masalah itu. Kita masuk kelas, kemudian biasakan dosen sedikit, masuk kelas, kemudian bergerak satu. Bentar, saya ada ini dulu. Dan dibagi waktu dan seterusnya. Nah, kemudian dari sini kita lihat lagi, naik ke atas. Yang B. Yang A jelas salah ya. Yang B, kita lihat. Yang B. Nah, ini banyak yang menjawab yang B. Nah, yang B, ini Miley saya. Ini adalah tem. Kemudian ini sini. Seandainya misalkan ini adalah tem kita berhenti di sini. Ya. Tem kita berhenti di sini. New, ini new kita. New next, berarti new next itu ini kan ya. New next sama dengan tem next. New next sama dengan tem next. Sini. Kemudian new previous. New previous sama dengan tem. Oke, new previous sama dengan tem. Tem previous, mana sih tem previous itu? Ini kan tem previous itu. Ini. Berarti ini menunjuknya ke sini. Tem previous, next. Tem previous dari next-nya itu berarti yang ini. Tanda panah yang ini sama dengan new. Ke sini. Nah, Pak lihat nih, Pak lihat. Kemudian tem next. Tem next sama dengan new. Nah, yang salahnya adalah di sini nih. Tem previous next yang ini ke sini. Salah. Ya, ini salah. Oke, sekarang saya coba lihat yang D. Nah, yang D ini adalah, bulan, yang C dulu, yang C. Yang C, kita lihat. Yang C. Nah, yang C, nah, contohnya begini ya. Misalkan temnya ada di sini nih. Ini adalah tem kita. Ini adalah my list kita.
Oh, dari sini nih. Tem sama dengan new. Nah, ini salah ya. Tem sama dengan new. Ini salah. Harusnya tem sama dengan my list. Oke lah, misalkan ini tem sama dengan my list. Saya ingin membuktikan yang ininya. Nih, yang ininya bagaimana? New next. New next tuh yang mana sih? Kenapa ini nggak ada pensilnya? Oh, telat. Kirain habis tintanya. Oke. New next, berarti ini kan, new next itu sama dengan tem next. Nah, tem next ini katakanlah, sebentar. Nah, tem next-nya itu yang ini. New next sama dengan tem next. Ke sini, ya kan? Kemudian new previous, berarti yang ini nih, new previous sama dengan tem previous. Ke sini tem previous, karena ini tem, previousnya ke sini, ya kan? Kan ini previousnya, ini next-nya. Menuju ke sini. Wah, ini udah keliru nih. Kemudian tem previous, yang mana? Bu, Tem previous. maaf. Ya? Boleh di-record. Oh ya, boleh. Sebentar, kita record. Baik, Bu. Mana ya? Bisa di itu? Coba di. Nah. Bisa dari kalian nggak? Oh, ini. Dari kalian deh. Please ask. Hostnya siapa ya? Ini hostnya. Oh ya. Oh, sudah ada. Oke. Oke, sip. Ada ya, sudah ada ya. Nah. Oke, sebentar. Saya ini kan dulu. Oke, kita ulang lagi. Kita ulang ya, kita ulang. Saya jadinya ini. Oke, kita ulang. Yang ini, yang C. Kenapa yang C salah? Nah, sini. Misalkan kita punya link list. Katakanlah yang ini itu temnya sama dengan, kan ini udah salah ya, jelas. Temnya harusnya apa? New list kita. Dan di sini juga nggak ada new listnya kita. Seandainya ininya betul. Nah, kita mau nge-track yang ini. Kita mau nge-tracking yang bawahnya tuh. Karena itu yang mungkin harus dipahaminya. Kalau yang ini cuma jebakan-jebakan aja gitu kan ya. Nah, sini. Misalkan. Katakanlah tem kita itu di sini, di sinilah, di sini. Ini adalah tem kita. Nah, ini adalah new kita. Nah, ini adalah new kita. New next sama dengan tem next. New next. Ini kan new next kita sama dengan tem next. Berarti tem next ini previous, ini next. Yang tanda panahnya ke panah. Ya kan? Nah, new next kita sama dengan isinya sama dengan tem next. Berarti tanda panahnya juga sama. Tanda-tanda isi. Ibu maaf suaranya kecil, Bu. Suaranya kecil. Sekarang, bentar, saya cari headset. Sekarang gimana? Sekarang masih kecil? Udah, Bu, udah jelas. Oke. Nah, sekarang dari sini ini adalah new next sama dengan tem next. Tem next kita adalah ini, new next kita ini. Berarti karena ini sama dengan itu kan berarti artinya memasukkan nilai yang ada di sini ke sini. Berarti tadi tanda panahnya juga sama-sama menunjukkan ke elemen ini, ya kan? Nah, selanjutnya ini oke. Selanjutnya new previous. Nah, new previous itu adalah yang ini. Itu diisi dengan tem previous. Nah, tem previous itu apa sih? Nah, ini kan tem previous itu alamat ini menunjuknya ke sini. Berarti nanti kalau dikopikan berarti nanti akan menunjuknya sama-sama ke sini. Kalau dikopikan isi dari sini dikopikan ke sini, maka tanda panahnya juga sama ke sini. Ya. Nah, ini udah salah nih, udah kacau nih, udah kacau. Nah, kemudian ini tem previous. Tem previous tuh yang mana sih? Ini atau ini? Ini kan? Tem previous tuh yang ini itu berarti menunjuknya ke sini.
sama dengan new. Oh, tanda panah ini berarti sama dengan new. Wah, ini udah kacau nih. Tambah kacau aja nih. Ke sini. Kemudian ini, term next. Term next tuh yang mana? Ini adalah term next. Term next menunjuknya ke sini. Oke. Berarti di sini. Previous. Previousnya yang mana? Berarti ke sini. Berarti tanda panah yang ini. Nih. Term next previous. Berarti yang ini itu sama dengan new. Oh, berarti nanti mau dinunjuknya ke sini nih tanda panah yang ini. Nah, ini kacau nih. Ya kan? Jadi yang ini salah. Ininya kacau. Ininya kacau. Ya. Nah, ini salah. Ini tadi yang banyak dipilih ya kalau nggak salah. Nah, ini salah nih. Atau yang A kalau nggak salah yang banyak dipilih. Nah, ini salah. Nah, kemudian sekarang kita lihat ke yang D. Nah, sebenarnya pilihannya, saya tuh maunya pilihannya kalian menjawab yang D. Hanya ini yang D, saya ada satu yang terhapus kayaknya. Harusnya di sini itu apa? Tem sama dengan my list ya. Ininya terhapus nih. Tem sama dengan my list. Tapi di sininya itu akan menunjukkan, coba kita lihat. Seandainya ini kita tambahkan tem sama dengan my list. Nah, ini adalah my list kita. Ya. Ini adalah my list kita. Nah, kemudian dari sini tem sama dengan my list, seandainya ini saya tambahkan tadi ya. Mungkin banyak yang betul Ibu saya itu ini, oh ya maaf. Nanti kita anulir lah yang ini. Ini adalah my list, ini adalah tem kita. Kemudian kita telusuri seandainya berhentilah tem kita di sini. Tem kita berhenti di sini. Kemudian masuk ke sini. New, misalkan ini. New next. Nah, ini adalah new next-nya tuh yang mana sih? Yang ini kan? New next sama dengan tem next. Tem next itu yang mana? Yang ini. Nah, tem next-nya itu yang ini. Berarti ke sini, ya kan? Karena sama-sama isi dari sini akan dikopikan ke sini. Artinya nanti akan menunjukkan ke alamat elemen yang ini. Karena isi yang di sini tuh apa sih? Alamat elemen ini kan? Nah, jadi nanti tanda panahnya juga sama-sama menuju ke sini. Nah, kemudian new previous. Nah, ini new previous kita sama dengan tem. Tem itu apa sih? Tem itu kan nanti alamat elemen yang ini. Berarti nanti ini menunjuknya ke yang apa ditunjukkan oleh si pointer tem kita. Gitu. Karena ini dikopikan nih. Tem ini dikopikan ke sini. Jadi isinya new previous isinya adalah tem. Gitu. Tem itu adalah alamat elemen ini, makanya pointernya menunjuk ke elemen ini, gitu. Nah, kemudian tem next previous, apa sih yang mana tem next? Ini adalah tem next, ya kan? Ini adalah tem next kita. Kemudian tem next previous itu berarti yang ke sini nih, ada tanda panah ke sini. Nah, ini adalah tem next previous yang belok ke sini sama dengan new. Oh, ini isinya sama dengan new. Nah, berarti yang ini itu nanti akan diisi alamat new. Nah, ini berarti nanti ke sini nih. Dari sini, nah dari sini kita gantilah ininya. Nah, dari sini akan ke sini. Ya kan? Nah, kemudian tem next new. Tem next sama dengan new. Nah, dari sini juga akan menunjukkan ke sini. Nah, jadi yang betul itu adalah yang D. Tapi karena tadi saya ininya terhapus, jadi nanti mungkin akan saya anulir pertanyaan yang ini. Tapi yang kalau yang lain itu udah jelas, ininya udah amburadul, ya. Oke, gimana bisa dimengerti? Ibu, Ya. siapa dulu tadi? Enggak Bu. Silakan. Itu yang di while time-nya itu tidak sama dengan nilai atau tidak sama dengan apa? Oh ya, ini tidak sama dengan, kesan saya salah lagi. Ini karena soalnya ngopi-ngopi. Ini harusnya tidak sama dengan A. Oke, betul ya. Ini harusnya tidak sama dengan A. Betul. Terima kasih koreksinya. Betul. Jadi ada dua hal yang salah ya di sini. Tem sama dengan my list dan ini juga harus sama dengan A.
Oke, betul. Ada lagi? Bu mau tanya, Ya. yang apakah new previous sama dengan tem itu sama new previous sama dengan tem previous next? New previous sama dengan apa? Tem Sama previous dengan next. tem. Apakah sama dengan new previous sama dengan apa? New sama dengan tem previous next. Tem previous next. New ya, betul, sama dengan itu. Jadi gini. Ya, betul, sama dengan itu. Jadi boleh dibulak. Jadi gini. Misalkan ini adalah tem kita. Ya, ini adalah tem kita. Nah, tem kita itu isinya kan alamat ini kan. Alamat ini tuh misalkan isinya 1000. Nah, di sini juga pasti isinya 1000. Iya enggak? Karena ini menunjuk ke sini kan. Berarti di sini isinya 1000. Tem sama dengan apa? Kalau misalkan untuk mengakses ini tuh apa sih? Untuk mengakses itu adalah tem previous sama next. Nah, tem previous next itu isinya adalah 1000 juga gitu. Karena ada tanda panah ini. Ya kan? Jadi nilainya sama-sama menyimpan angka 1000, sama-sama menyimpan angka alamat dari elemen ini. Betul. Ya? Betul sekali. Jadi kalau misalkan namanya double linked list, jadi kalian bisa bolak-balik gitu. Bisa, Bu, coba sekarang saya, misalkan nih. Ini alamatnya 1001. Ini alamatnya 1003. Ini alamatnya 1004 misalkan. Ya, ini 3. Nah, ini adalah tem. Coba sekarang. Tem next previous apa nilainya? Coba. Tem next previous. Apa coba nilainya? Tem next previous. Apa coba nilainya? 1001 bukan, Bu? 1001? Yang lain? Tem next previous. 1003. Kenapa 1001 apa 1003? Ayo, galau ini, galau. Tem next. Kalau tem next berapa isinya? Tem next berapa isinya? 1004. 1004. Kalau tem next previous berapa isinya? 1003. 1003. Yang mana? Yang ini kan? Yang ini. Kenapa 1003 kan ini menunjuk ke sini? Kalau tem next previous 1001 bukan. Ya, 1001. Karena dia menyimpan alamat elemen yang ini kan, berarti tem next previous itu di sini. Ya. Oke. Sekarang coba lagi. Tem previous next. Berapa tuh? Tem previous next. Berapa? Tem 1004. Oke. Tem previous berarti yang ini, ya kan? Yang ini dia menunjuk 1001. Next berarti ke sini. Kemudian next lagi 1004. Nah, betul, 1004. Jadi begitu ya. Jadi bisa bolak-balik karena dia menyimpan alamat sebelum dan setelahnya.
Oke, ada yang masih bingung yang barusan? Nah, jadi nanti nomor 6 ini saya anulir ya, berarti ada 2 nih yang saya harus, karena tadi tuh saya fokusnya ketika bikin soal ke sini aja gitu. Jadi nggak sempat saya compile lagi, nggak lihat di atasnya. Jadi itu yang bikin salah mungkin ya. Nah, tapi kalau yang lain ininya udah jelas nih, udah kacau. Oke, ada lagi yang lain? Oke, kalau ini sudah paham ya, karena kita nanti minggu ini adalah minggu ke-7 ya. Minggu ini adalah minggu ke-7, berarti minggu depan itu adalah minggu UTS. Ada satu lagi materi yang harus saya sampaikan. Nah, mungkin hari ini saya izin tidak full sampai jam 12, mungkin nanti saya minta izin sampai jam 11.40 gitu ya, karena sedang ada acara. Jadi nanti saya akan mencoba memberikan materi, satu lagi materi yang akan dibahas di STEK. Yang akan dibahas di UTS, yaitu materinya tentang STEK. Tapi nanti sebagai pengganti dari praktikum, nanti mungkin hari Jumat kita full boleh deh berapa jam, misalkan 3 jam gitu ya, untuk mereview materi sebelum UTS. Nanti untuk kelas A dan kelas B karena waktunya 3 jam agak lama gitu. Nanti kita akan gabungkan. Biar waktunya lama gitu. Kalau dibagi-bagi nanti cuma setengah jam. Jadi nanti kita ini kan, jadi untuk mereview semua materi persiapan dari UTS, silahkan disepakati hari Jumat jam berapa ya. Jadi ada satu lagi materi. Nah, selanjutnya selain nomor 6, nomor berapa lagi nih yang merah? Ini sudah ini ya. Cuma hanya 4 orang, pasti ini hanya salah pencet ini saya yakin. Kemudian ini 18 orang, mungkin ini ada yang salah pencet dan ada yang lupa. Artinya ini 22 orang sudah betul ya, karena ini hanya mengulang kalau single English. Nah, double English ini 16 dan 24. Kenapa ini ada masalah? Elemen terakhir. Nah, berarti kan seperti ini ya. Seperti ini. Nah, kayaknya tadi tuh nomor 6 kenapa banyak yang salah, karena soalnya juga salah, Ibu. Iya, betul lah. Apa-apa. Kalau soalnya betul itu saya udah dapat 100 katanya. Oke, maaf ya. Oke. Nah, sekarang dihapus di tengah. Dihapus di tengah. Hapus elemen akhir. Berarti nanti akan ada satu pointer yang jalan-jalan, ya kan, mencari elemen yang akan dihapus. Dia akan berhenti jika next hapus next-nya itu adalah 0, ya kan, misalkan di sini. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, yang harus dilakukan berarti dari sini, yang ini tuh harus dinulkan agar dia nanti tidak menunjuk ke elemen yang ini. Karena kalau dia tidak dinulkan, misalkan langsung aja free hapus. Nah, hapus ini artinya sudah bisa digunakan memori ini. Memori ini sudah bisa digunakan oleh proses yang lainnya. Misalkan ini ada penjumlahan, penambahan, perkalian dan sebagainya. Simpan aja nilainya. Nanti ketika Anda menelusuri link list ini masih bisa ditelusuri gitu. Nah, padahal ini sudah bukan anggota dari elemen ini, makanya ini harus diputuskan. Ini yang paling sangat harus dilakukan. Caranya bagaimana untuk mengakses ini? Apa coba? Karena kita cuma taunya elemen yang ini, gimana? Hapus. Untuk mengakses yang ini apa? Hapus. Previous. Next. Sama dengan apa? 0. Ya kan? Kan ini hapus, ini previousnya yang ini, next-nya itu berarti yang ini. Sama dengan 0. Jadi nanti akan sama dengan 0. Setelahnya boleh kalian misalkan, Bu, saya ingin lebih rapih lagi. Oke, kalau ingin lebih rapih lagi, saya ingin memutuskan yang ini, pointer yang ini, sehingga di sini itu tidak lagi menyimpan alamat elemen yang ini. Gimana caranya? Berarti hapus previous sama dengan 0. Ya kan? Setelah itu baru pre-hapus. Oke, bisa dipahami? Jadi nanti ke sini.
Nah, jadi nanti bisa nih dicari yang mana ya yang seperti itu. Nah, yang mana nih? Nah, yang ini nih sebenarnya. Hapus previous sama dengan null. Cuman yang ini belum ditambahkan ke sininya. Tapi kalau ini tidak dilakukan, Bu, bisa nggak? Bisa aja sih, itu masih bisa jalan, tapi kurang rapih ya. Karena nanti ini masih bisa ke sini ngakses. Walaupun sebenarnya ketika di-free-kan ini nanti bisa aja digunakan untuk memori yang lainnya. Jadi tidak ini lagi nanti secara otomatis ketika ada proses yang ada di sini itu bisa digantikan dengan nilai yang lain. Jadi tidak menunjuk ke sini lagi. Gitu. Jadi yang ini. Kalau ini hapus previous next. Berarti yang mana? Hapus previous next sama dengan sorry. Ini saya salah nih. Keliru. Yang ini betul. Hapus previous next. Yang ini. Ya, yang ini nih yang betul. Hapus previous next sama dengan null. Nah, ini yang betul. Kalau ini hapus previous, apa yang null? Ini saja yang null, sedangkan di sininya tidak null gitu. Padahal ini harus dinulkan, penting ini. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, kalau ini tidak null, ini masih bisa diakses, menyimpan alamat yang ini, nanti ketika digunakan oleh proses yang lain, bisa-bisa ketika melakukan penelusuran, penjumlahan, dianggapnya nilai ini akan dikembalikan gitu ke proses itu, masih bisa digunakan dalam linked list ini. Padahal sudah bukan anggotanya lagi gitu ya. Ini salah. Kemudian ini hapus next. Ini hapus next sama dengan null. Ya hapus next sama dengan null emang sudah hapus next sama dengan null kan? Nah, ini juga salah. Kemudian ke atasnya lagi. Tem next. Nah, kan kita kalau double linked list cuma butuh satu saja ya. Cuma butuh satu saja. Oke, ini juga salah. Jadi yang betul adalah yang tadi, yang mana? Yang C. Ya, yang betul adalah yang C. Oke, ada pertanyaan? Nah, ini kayaknya ada yang beberapa yang belum paham, ada yang lupa dan ada yang kepencet nih yang 24 orang ini. Oke, selanjutnya. Maaf ya agak berisik karena sedang ini. Oke, selanjutnya kita lihat, nah nomor 10. Wah, nomor 10 nih lumayan nih yang salah pencetnya, karena mungkin ini harus dipencetnya berkali-kali. Nah, sehingga peluang salahnya lumayan besar. Bisa lebih dari satu pilihan. Oke, untuk double linked list. Setiap elemen akan menyimpan 2 alamat pointer. Betul atau salah? Betul, ya. Kemudian memungkinkan hanya menyimpan satu jenis data dalam elemen, betul atau salah? Hanya menyimpan satu jenis data. Enggak. Boleh beberapa jenis data juga ya. Ini salah. Kemudian membutuhkan satu bantuan pointer pada fungsi untuk melakukan manipulasi di tengah maupun di akhir. Betul atau salah? Membutuhkan satu bantuan pointer pada fungsi untuk melakukan manipulasi. Manipulasi itu artinya delete, tambah, update gitu. Membutuhkan satu pointer. Betul atau salah? Salah mungkin, Bu. Betul atau salah? Membutuhkan satu pointer bantuan. Yang jalan-jalannya cukup satu saja kalau double linked list kan? Nah, jadi betul. Karena manipulasi itu adalah menambah di tengah, menambah di akhir, menambah di awal. Untuk double linked list, pointer yang jalan-jalannya ini, bantuan pointernya ini cukup satu. Kalau yang single linked list, berapa? 2 ya kalau untuk yang di tengah dan di akhir, kecuali yang di awal cuma 1, tapi kalau di tengah dan di akhir dia harus 2. Kenapa harus 2? Karena ketika melakukan manipulasi di awal, di tengah ataupun di akhir, kita membutuhkan informasi alamat elemen sebelumnya. Sedangkan di single linked list itu tidak menyimpan informasi alamat elemen sebelumnya gitu. Sehingga harus ada pointer yang mengikuti. Sehingga ada 2 pointer bantuan untuk melakukan manipulasi untuk single linked list.
Nah, untuk double linked list karena dia menyimpan dua alamat elemen sebelumnya dan setelahnya, sehingga butuh satu saja pointer untuk melakukan pointer bantuan untuk tadi jalan-jalan mencari di mana posisi proses menambah dan menghapus tersebut akan dilakukan. Jadi ini adalah betul membutuhkan satu. Kemudian setiap proses manipulasi delete tambah membutuhkan bantuan pointer yang akan menemukan posisi target elemen yang dimanipulasi. Betul ya. Jadi satu pointer bantuan ini dia akan digunakan untuk menemukan posisi target elemen yang akan dimanipulasi. Betul. Nah, kemudian membutuhkan pointer yang selalu menunjukkan posisi posisi elemen sebelum elemen target manipulasi. Misalkan target manipulasinya tuh yang ini, yang akan dihapus, ya kan? Posisi elemen sebelumnya itu kan berarti yang ini. Untuk single linked list betul, tapi untuk double linked list ini nggak perlu karena kita sudah tahu alamat elemen sebelumnya ketika kita menuju ke sini, jadi tidak perlu menunjukkan tidak perlu pointer yang menunjukkan elemen dari posisi elemen yang menjadi target manipulasi. Jadi ini salah. Jadi yang betul adalah pernyataan yang 1, pernyataan 3 dan pernyataan 3 dan pernyataan 4 gitu. Jadi ada 3 pernyataan yang betul mengenai double linked list. Ini sepertinya ada yang jawabnya 1 aja, Bu. Saya kira ini jawabannya cuma 1, jadi saya itu ya mungkin ya. Jadi ini jawabannya lebih dari 1 pilihan. Oke, ada pertanyaan? Mau tanya, Bu? Ya. Itu yang kedua memungkinkan hanya untuk menyimpan satu jenis data. Berarti kalau double linked list itu kalau satu jenis data itu tidak bisa, Bu, atau gimana? Oh, boleh. Ininya ya. Narasinya ya. Iya, narasinya itu. Memungkinkan. Jadi harusnya gini, hanya untuk menyimpan data 1. Oke, ini nih narasinya pilihannya. Jadi maksud saya hanya untuk menyimpan satu jenis dalam data dalam elemen. Oke. Jadi ini maksud saya ya, yang menyebabkan ini betul. Gitu. Terima kasih Herdi. Nanti saya akan perbaiki soalnya. Yang lain? Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, nah Bu, sebenarnya saya itu nggak memilih ini karena ini sih Ibu salah. Oke, maaf ya. Nanti saya akan perbaiki lagi narasi soal. Nah, memang ini soalnya mendadak membuatnya, jujur ya. Oke, terima kasih. Ada lagi? Oke, yang soal nomor terakhir. Nah, ini soal nomor terakhir. Ini nilainya lumayan 30 yang menjawab betul 32 dan hanya membutuhkan waktu 36 detik saja untuk menjawab dengan presentasi yang lumayan banyak. Oke, berarti ini juga sudah betul ya, sudah paham. Jadi Bu, kesimpulannya banyak yang salah itu karena ibunya yang salah membuat soal. Oke, maaf ya. Ini kan nomor 6 dan nomor 10 tadi ada yang salah jawabannya. Nomor 6 tadi ada yang karena saya fokus pada ini gimana biar kalian paham tentang double linked list prosesnya gitu. Oke, itu review dari kuis kita hari ini dan saya senang sekali di sini banyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah hijau. Ini yang kuning hanya 3 dan yang merah hanya 2. Ini pun karena ada soal yang ambigu, membingungkan. Oke, terima kasih ya sudah belajar dengan baik. Sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang stack. Oke, materi tentang stack. Nah, ada satu tipe data, yaitu tipe data stack.
Artinya adalah suatu tipe data tumpukan yang menyimpan data yang mana datanya itu disimpan dengan cara menumpuknya gitu. Sedikit berbeda dengan array. Kalau tumpukan artinya, nah ini contoh ilustrasi tumpukan. Ini ada A, B, C, dan D. Ketika kalian akan menyimpan data baru, maka kalau ditumpuk tidak ada tempat lain selain harus ada di atas tumpukan yang ini. Betul kan? Bisa nggak Bu, saya mau menyimpannya di antara B dan C? Bisa, tapi dengan catatan dikeluarkan dulu D-nya, dikeluarkan dulu C-nya, baru disimpan masukkan data baru, kemudian dimasukin lagi C dan dimasukin lagi D. Gitu. Jadi ada prosedur yang rumit kalau akan menyimpan di tengah-tengah. Oleh karena itu, gampangnya dalam stack untuk mengakses data itu yang bisa diakses itu adalah yang paling atas. Untuk menyimpan ya paling atas. Kalaupun untuk mengambil ya dari yang paling atas gitu. Nggak bisa ngambil yang B langsung tanpa mengambil D dan C dulu. Jadi harus diurutkan dari yang atas dulu. Nah, oke, jadi dari gambar ini katakan bahwa kotak B ada di atas kotak A dan ada di bawah kotak C. Kotak B ini di atas kotak A, di bawah, ya itulah. Oke, dalam tumpukan kita hanya bisa menambah dan mengambil tadi yang saya bilang di sini yang bisa diakses. Yang disebut sebagai top of stack. Ya, jadi top of the stack gitu. Enaknya gitu ngomongnya. Top of the stack, atas dari stack-nya gitu. Itu adalah yang bisa diakses gitu. Nah, jadi stack itu didefinisikan sebagai tipe data. Stack diartikan sebagai suatu tipe data yang merupakan kumpulan data yang seolah-olah datanya diletakkan di atas data yang lain. Operasi umum dalam stack itu ada yang namanya push, pop, pop, is empty, dan is full. Push ini adalah untuk menyimpan data, pop ini adalah untuk mengambil atau menghapus data, top ini adalah untuk mengakses data yang berada pada data paling atas. Is empty ini adalah prosedur atau fungsi, bisa prosedur, bisa fungsi, lebih ke fungsi sih ya. Fungsi untuk memeriksa apakah stack tersebut kosong atau tidak. Is empty juga adalah fungsi untuk memeriksa apakah stack tersebut kosong atau tidak. Nah, bagaimana mendefinisikan tipe data stack ini? Nah, ini ada yang keliru. Sebentar, saya perbaiki dulu. Bisa sih seperti ini. Tapi saya ya wes. Nah. Oke, jadi kita bikin tipe data stack. Yang mana tipe data stack itu terdiri dari 2 elemen. Elemen yang pertama, ini adalah integer data mark size. Ini adalah array, ya. Array dengan ukuran yang sudah didefinisikan. Array ini nanti digunakan untuk menyimpan data dalam stack-nya ini, gitu. Kemudian yang satunya ini adalah top. Top ini adalah nilai yang selalu menunjukkan posisi data paling atas, ya. Posisi data paling atas, top ini. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah prosedur stack. Jadi stack ini seperti ini ya. Nah, ini misalkan top ini adalah ini kalau begini, ini topnya 0, ya. Topnya sama dengan 0. Artinya nggak ada data dalam stack ini. Kalau seperti ini, artinya top ini posisinya ada di 1. Walaupun misalkan, Bu, indeksnya ini dari 0. Ya, betul, karena ini array. Tapi kita lihat di sini. Kalau topnya, kita anggap ini adalah topnya 1, ini topnya 2, topnya 3, ini topnya 4, ini topnya 5.
Ya. Nah, seperti itu. Jadi ini tuh untuk menunjukkan yang mana sih yang paling atas datanya. Oh, ini 1. Nah, kalau ini topnya 2, kalau ini topnya 3, dan seterusnya. Oke. Nah, jadi deklarasi struktur data untuk stack ini adalah seperti ini ya. Jadi stack-nya itu terdiri dari struct-nya itu terdiri dari satu array, tipe datanya integer. Bu, boleh nggak tipe datanya karakter, string, atau misalkan tipe datanya elemen lain, misalkan maksudnya link list lain, boleh gitu ya. Ini apapun, tapi nanti dia berupa array ya. Kemudian ini top. Top ini selalu menunjukkan posisi mana yang dia isinya paling atas. Oke. Nah, kemudian tadi saya sampaikan bahwa dalam operasi stack ini ada push dan ada pop, ada top, ada is empty. Nah, sekarang kita ke push. Push ini adalah suatu prosedur untuk menambahkan elemen ke dalam stack. Nah, dengan catatan, kita hanya bisa menambahkan data baru ke dalam stack jika stack itu tidak penuh. Ya kan? Jika stack itu tidak penuh. Tandanya stack itu tidak penuh apa coba? Nah, tanda stack itu tidak penuh. Nah, kalau ini stack ini penuh. Kenapa penuh? Karena topnya sama dengan maksimal size-nya. Ya kan? Oh, ini penuh nih. Nah, kalau misalkan kurang dari maksimal size-nya 4, 3, 2, 1 atau 0, artinya berarti tidak penuh gitu. Jadi nanti kita akan cek itu adalah atas ini misalkan topnya. Nah, gantilah. Ibu membingungkan saya. Oke, kita tulis ini topnya. Top sama dengan n. N itu apa sih? N itu adalah jumlah dari array yang dimasukkannya tadi, define size-nya. Ya kan? Define size-nya itu. Nah, sekarang jadi push XS artinya ini adalah data S, kita akan masukkan ke dalam stack yang nama stack-nya itu adalah S. Gitu. Nah, prosedurnya begini. Ini juga kebalik nih, harusnya ini di bawah. Sebentar, saya perbaiki dulu ya. Nah. Prosedur. S atas, nah, misalkan di sini S atasnya 0 kan? S atasnya 0 ditambah dulu. Oh, enggak. Sebentar, betul yang tadi, betul. Nah, saya suka jadi bingung deh. Ini di sini. Nah, betul ya, betul. Gini. Nah, jadi saya nggak salah. S atasnya itu 0. Ya kan? S atasnya itu 0. Kita isi S, ini tuh adalah S datanya. Nah, S isi atau S data lah. Bu, bilang S data aja. Oke. S data sama dengan S top. Di mana S top itu ketika kosong isinya 0. Ya kan? Sedangkan S data itu kalau misalkan ingin mengisi yang ini, itu elemen index array-nya itu ini adalah yang ke 0. Ya kan? Ini adalah yang ke 0 gitu. Ini tambahkan. Nah, jadi ketika menambahkan baru ke sini, nanti akan begini. Nah, ini adalah top kita 0. Nah, ini adalah data, ini data 0, ya enggak? Ini data 0, ini adalah array ke 1, ini adalah array ke 2, ini adalah array ke-3, dan ini adalah array ke-4. Ya kan? Oke. Dan ini array itu array dari apa? Data. Ya.
Ini data, ini pun data. Tapi kalau top, ini mulai dari 0. Nah, kalau top di sini itu adalah 1. Nah, ketika kita mau mengisi, misalkan awalnya ini adalah tidak ada isinya, ya kan? Pertama yang akan kita cek itu apa? Yang kita cek ini, apakah, nah ini, apakah S-top kita, nah S-top kita ini lebih besar dari N atau tidak? Udah kita ketahui N kita ini, stack kita ini hanya bisa menampung sejumlah N saja. Oh ini top kita kan masih 0 nih, berarti masih kurang dari N. Oke, kemudian S datanya ini, ya kan? Data array yang keberapa nih? Array yang ke 0. Oh, berarti array ke 0 tuh ini. Masukkan data X ke sini. Masukkan data X. Nah, ini masuk ke sini X. Ya, masuk. Kemudian S data sama dengan data. Oh, ini bukan data, ini S. Aduh. Maaf. Ini adalah S-top sama dengan S-top ditambah 1. Gitu. Nah, sekarang topnya jadi ke sini. Nih, topnya tambah 1 berarti topnya menuju ke sini. Ini top sama dengan 1. Tambah lagi mau data, misalkan. Oke, kita mau nambah lagi data baru nih, Y. Misalkan. Y, cek dulu S-top kita, sekarang berapa sih? S-top kita 1 nih. Kurang dari 5. Oke, betul. Berarti sekarang S-data, ini S-data, dengan indeks yang ke-1, indeks yang ke-1 kan ini, diisi dengan data baru kita, isi dengan Y. Nah, sekarang S-top kita, nah berarti top kita ditambah dengan 1, sama dengan 2. Begitu ya? Oke, bisa dimengerti? Oke, ada pertanyaan? Nah, ini adalah bagaimana prosedur untuk menambahkan data baru kita. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Nah, ini yang tadi ya, ini top. Ini kita ganti top. Ini kita ganti dengan top. Biar sesuai dengan tadi dari awal. Ini adalah datanya, ini adalah S-top-nya. Oke. Sama ya, selanjutnya ke sana. Nah, kemudian itu adalah prosedur push. Nah, ini sampai nanti ternyata stack-nya penuh. Nah, dituliskan dalam bahasa C kita, bagaimana nih prosedur yang ini. Jadi dia ada sebuah prosedur, ya, sebuah prosedur, ini itu membutuhkan parameter atau inputnya itu adalah nilai integer, data yang akan dimasukkan, yang akan dipushkan, yang akan ditambahkan, dan stack S, ya, pointer. Ingat, ini pointer, karena yang akan kita cari adalah alamatnya, pointernya ini. Nah, stack S. Nah, makanya di sini itu, nah ini salah lagi nih. Ini S-nya, ini S-nya harusnya kecil ya, agar di sininya. Nah, stack S, atau misalkan jangan S deh Bu, ini stack saya. Oke, berarti di sini itu adalah, ini tuh adalah saya top gitu kan ya. Saya top, ini adalah saya top juga, ini adalah saya. Nah, begitu. Bisa dipahami? Nah, jadi ada suatu tipe data stack namanya saya, dimasukkan ke sini, kemudian data. Nah, saya ini, ingat, adalah suatu ADT, tipe data stack, yang punya, yang satu adalah top, yang satu adalah data. Top ini menunjukkan posisi, ya kan? Top ini menunjukkan posisi, kemudian datanya ini ya elemen-elemen dari si stack-nya ini. Nah, seperti itu. Oke, ini juga salah. Ini S. Sorry. Saya top. Gitu.
Tuh. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bisa dipahami? Ini apa sih Bu? Kenapa begini? Nah ini tuh sama dengan saya titik top tambah 1. Ya, jadi bisa ditulis saya, bisa gitu. Oke, bisa dipahami? Ini ya. Oke, kita lanjut. Masih ada 15 menit lagi. Nah, selain prosedur push, ada juga yang namanya prosedur pop. Nah, pop ini adalah untuk mengambil data. Ya, prosedur pop adalah untuk menghapus, gitu ya, mau menghapus atau mau mengakses elemen dari stack, di mana elemen yang dihapus adalah elemen yang terakhir masuk. Jadi dalam stack kita kenal yang namanya last in first out. Jadi yang terakhir masuk, yang pertama keluar, gitu. Nanti ada juga yang namanya queue. Kalau queue itu adalah FIFO, first in first out. Siapa yang duluan datang, maka dia yang dilayani. Kalau stack, siapa yang terakhir datang, yang terakhir masuk, maka dia yang pertama dilayani. Gitu, atau yang pertama diakses. Oke, selanjutnya. Prosedur pop. Nah, kalau prosedur untuk menambahkan, kita bisa menambahkan selama stack-nya itu masih ada tempatnya, gitu. Nah, kalau pop, kita selalu bisa mengakses kalau apa? Kalau datanya itu adalah ada isinya. Kalau kosong, ya kita tidak bisa mengaksesnya, gitu. Nah, ini bukan dari lebih besar dari 0 ya, lebih besar dari 0. Bukan dari min 1. Nah, jika lebih besar dari 0, jika stop-nya, ini tuh stop-nya. Saya ganti deh, biar nggak bingung. Ini top. Ini data. Ini top. Nah, jadi dia itu bisa melakukan pengambilan selama stop-nya itu lebih besar daripada 0. Karena kalau stop-nya itu sama dengan 0, artinya datanya kosong, ya kan? Nah, ini prosedur stop lebih besar dari 0, maka ini mau write atau mau, ya, artinya datanya diambil dulu ya, di print dulu data yang akan dihapusnya. Misalkan data yang bisa diakses itu adalah data yang isinya paling awal. Yang paling awal itu ditunjukkan oleh apa? Ditunjukkan dengan nilai top-nya, ya kan? Nilai top-nya, gitu. Oke, sebagai contoh, misalkan saya akan melakukan prosedur pop untuk stack ini, ya. Saya cek nih, stop-nya itu lebih besar daripada 0. Oh, ini ya, karena nilainya 5. Nah, selanjutnya datanya ini kan berarti di sini kan. Ini adalah data 4 yang ini. Ini nggak bisa di-copy ya. Ini data 4, yang ini adalah data berapa? 0, ya kan? Karena indeksnya dimulai dari 0. Data, write data stop. Oke, ini data stop min 1 ini. Salah lagi kan? Data stop min 1, karena topnya ini adalah 5.
S data S stop min 1 berarti S data dari 4 ini akan diakses. Kemudian S stopnya dikurangi, nanti S stopnya jadi 4 di sini. Ya. Kemudian selanjutnya nah, ini S stop karena ini tadi lebih dari oke, ini karena lebih dari 0. Ini saya harus oke, gitu. Ya. S stop min 1. S stop min 1. Oke. Nah, begitu. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah prosedur dan fungsi lengkap ketika kita akan bermain dengan yang namanya stack. Ya. Oh iya, tadi lupa. Ini bukan titik ya, tapi tanda ini. Kenapa bukan titik? Nah, ingat, karena dia adalah pointer. Jadi kalian harus paham. Kalaupun saya salah nulis, kalian harus paham. Ibu itu salah gitu. Karena ini harusnya adalah kalau di sini pointer, berarti di sini tanda panah. Kecuali kalau di sini stack-nya gini, berarti di sini tanda titik saja, sama dengan waktu mahasiswa nilai itu stack-nya. Tapi kalau pointer pakai ini, ya. Nah, begitu. Nah, ini adalah oke, karena ini mulai dari 0, kita mulai dari 0. Ini. Jadi ini tergantung juga ya, kalian, Bu, kenapa tadi mulai dari 0, sekarang mulai dari min 1? Oke, ini sebenarnya bukan berarti salah, tapi ini kalau dari sini min 1, berarti nanti dari sini S stop-nya adalah sama dengan indeksnya. Tapi kalau ini dari 0, berarti ini harus min 1 gitu, ya. Oke, jadi itu tergantung dari kalian akan menggunakan yang mana nih S stop-nya, apakah dari 0 atau dari min 1. Tapi secara secara teorinya itu adalah bagaimana prosedur melakukan manipulasi pada stack. Nah, sekarang ini ada harusnya latihan ya. Ada suatu latihan, yaitu konversi bilangan biner ke dalam bilangan desimal. Contoh bilangan biner itu apa sih? Bilangan biner apa? 0, 1, 0, 1, 1, 1. Ini adalah bilangan apa ini? Bilangan biner. Nah, kita akan, ya betul, kita akan menggunakan struktur penyimpanan stack untuk mengkonversi bilangan biner ini menjadi bilangan desimal. Nanti kalian coba ya, siapa tahu ini saya ada yang salah nih. Nah, gini prinsipnya. Ini adalah bilangan desimal kita. 0, 1, 0, 1, 1, 1. Nah, untuk mengkonversi bilangan biner ke bilangan desimal, berarti gimana caranya dalam matematikanya? Kan berarti ini tuh 2 pangkat 0, ya kan? Ini. Kalau yang ini berarti 2 pangkat 1, ya kan? Kalau yang ini 2 pangkat 0, ya kan? Yang ini. Bu, itu bukan yang dari belakang ya, Bu ya? Oh iya, sorry. Dari belakang, karena stack. Betul. Sebentar, ini 1, 2 pangkat 1 ditambah 0, 1. Ya, betul, dari belakang ya. Aduh. Nah, ini adalah 2 pangkat
2 pangkat 1 ditambah dengan 2 pangkat 1, gitu kan ya? Bentar. 2 pangkat 0 Bu yang pertama. Baru Oke, tahu. ya 2 pangkat 0, 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2. 2 ditambah ini 2 pangkat 3, 3, kemudian ini adalah 2 pangkat 4, 4, dan ini adalah 2 pangkat 5. Nah, kemudian ini kan dikalikan dengan ini kan ya. Nah, ini 1 kali 2 pangkat 0. Kali 1. Ini dikali 1. Ini dikali 0. Ini dikali 1. Ini dikali 0. Kemudian dijumlahkan. Betul gitu kan ya? Ini adalah cara untuk mengkonversi bilangan biner ke bilangan desimal. Kemudian ini adalah hasilnya. Nah, kenapa kita menggunakan stack? Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, jadi stack itu pertama kita akan memasukkan terlebih dahulu datanya dari yang paling gimana ya caranya ini biar hapus dulu kita tuliskan di sini. Misalkan ulangi ya. 0, 1, 1, 0. Berarti ini tuh 2 pangkat 0, ini 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 2, dan ini 2 pangkat 3. Ini dikali dengan 0, ini dikali dengan 1, ini dikali dengan 1, ini dikali dengan 0. Kemudian dijumlahkan. Nah, bagaimana kita memanfaatkan stack dalam hal ini? Jadi, nanti bilangan desimal kita ini akan disimpan di dalam stack. Stacknya ini adalah 0, 1, 1, 0 misalkan. Untuk menentukan nanti ketika dimasukkan ke sini, misalkan ini adalah ini pengalinya adalah 0, ini pengalinya adalah 1, ini pengalinya adalah 2, bukan pengali, pemangkatnya ya. Pemangkatnya, dan ini adalah pemangkatnya adalah 3. Sampai misalkan ini berapa bilangan biner yang bisa dimasukkan ke sini. Jadi nanti akan dicari di sini 2, kemudian nanti dikalikan dan dijumlahkan. Maka prosedurnya kita bisa menggunakan stack. Ya, kita menggunakan stack. Kita masukkan ke sini 2 pangkat 0. Jadi dari sini nih kita masukkan 1 ke sini, masukkan ke sini, masukkan ke sini, masukkan ke sini, masukkan ke sini. Ketika kita mau di-pop mau dikeluarkan, nah kita bisa mendapatkan ininya tuh berapa sih gitu. Kemudian kita kalikan. Begitu, itu adalah prosedur untuk memanfaatkan struktur data stack dengan untuk mengkonversi bilangan biner menjadi bilangan desimal. Gitu. Jadi nanti kita akan pushkan, kemudian kita akan pop bilangan binernya dan dikalikan dengan pangkatnya. Ini kan pangkatnya dikalikan. Jadi untuk mendapatkan nilai ininya. Oke, ada pertanyaan? Nanti bisa dicoba. Ini adalah programnya. Ya. Nah, selanjutnya sedikit lagi 5 menit lagi ya saya akan izin. Nah, selain untuk bilangan biner, bisa juga kita untuk mengecek apakah bilangan itu palindrom atau tidak. Palindrom itu apa? Palindrom itu adalah misalkan gini.
Nah, ini adalah bilangan. Jadi ketika dibulak-balikan, dia hasilnya sama gitu kan ya. Ketika dibulak-balikan. Ini 4, 2, 1, 2, 4. Dibalikan ke sini. Ini 4, ini ke sini. Ini 2 juga, ini 1, ini kan udah ditukarkan. Nah, hasilnya sama. Jadi untuk mengecek bilangan palindrom atau bukan, itu juga bisa menggunakan stack. Ya, jadi pertama kita masukkan dulu datanya ke sini semua. Misalkan ini adalah contohnya 2, 1, 3, 1, 2. Masukkan ke sini 2. Oke. Masukkan lagi, push lagi 1, push lagi 3, push lagi 1, push lagi 2. Kemudian ketika kita pop, nah kita pop mulai dari angka 2 ini kan. 2. Kemudian pop lagi 1, pop lagi 3, pop lagi 2, 1, pop lagi 2. Nah, ternyata sama nih, maka bilangan itu adalah bilangan palindrom. Jadi itu adalah bagaimana kita memanfaatkan penyimpanan struktur data stack. Ini contoh sederhana untuk mengecek kalimat palindrom, atau juga kita bisa menggunakan untuk mengubah bilangan biner ke desimal. Nih, bilangan biner ke desimal. Nah, selanjutnya, nah ini tadi palindrom. Nah, ada tugas lagi untuk mengkonversi bilangan desimal menjadi bilangan biner. Nah, ini ada tugas, tapi ini tugas mungkin nanti kita akan bahasnya karena saya baru menyampaikan stack ini 1 kali pertemuan gitu ya. Kalian bisa mencoba tugas ini, bisa mengerjakan, tapi tidak akan saya wajibkan lah ya. Tapi kalau ada yang mau mengerjakan silakan. Ini untuk challenge diri sendiri. Nanti akan kita akan bahas bersama-sama bagaimana mengkonversi bilangan desimal menjadi bilangan biner dengan memanfaatkan stack. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kemudian ini juga ada untuk menuliskan ungkapan matematika, aritmatika. Kan matematika itu ada tambah, bagi, dan sebagainya. Nah, ini nanti kita bahas ya, nanti kita bahas. Oke, ada pertanyaan terkait dengan stack? Gampang ya. Stack lebih mudah dari linked list, double linked list, enggak sih? Sama saja. Linked list, double linked list, stack itu sama-sama mudah. Nanti ada graph, mungkin nanti harus lebih agak-agak rumit ya. Graph, kemudian ada apa lagi? Ya, graph lah mungkin yang ada tree. Nah, itu yang mungkin struktur data yang lebih banyak lagi pointernya bermain. Kalau stack, linked list, double linked list itu tidak banyak. Nanti ada satu lagi queue setelah kita UTS. Jadi ini adalah materi yang akan di UTS-kan minggu depan. Nanti Jumat kita akan membahas materi dari awal sampai ke stack ini. Nah, mudah-mudahan kalian sudah datang ke kelas itu adalah sudah belajar, jadi nanti kita sudah tinggal mendiskusikan apa yang akan kalian pertanyakan di materi UTS ini. Gitu ya? Oke. Karena saya mohon maaf tadi juga kelas yang sebelumnya juga sama gitu, karena sedang ada acara, jadi tidak bisa full, jadi saya sambil, jadi mohon dimaklumi. Nanti saya akan share di video tahun kemarin, walaupun itu kualitasnya masih belum bagus, untuk kalian pelajari lagi mengenai stack, dan nanti kita akan bahas hari Jumat. Jadi hari Jumat silakan untuk mengalokasikan waktu, nanti saya akan coba mungkin 3 jam ya, 3 jam untuk mengevaluasi dari materi sebelum dari awal sampai ke stack untuk persiapan UTS. Sehingga UTS-nya semua bukan hanya 20 orang saja yang bisa di atas 70. 40 orang, 43 orang ya kalau nggak salah. 43 orang semuanya di atas 70. Jadi bisa lulus ya. Karena kelulusan itu adalah di atas 70. Oke, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan dulu. Ada 1 menit mungkin.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nanti akan saya share. Silahkan dicari apapun lah. Bu, dikoreksi misalkan video Ibu kayaknya ada yang salah deh Bu. Saya salah nulis atau gimana. Silahkan. Nanti kita akan diskusikan bersama-sama ya hari Jumat. Bu, nggak hanya materi stack saja, materinya yang doubling list, singling list, dan sebagainya. Silahkan. Jadi hari Jumat semua harus sudah paham sehingga minggu depan kita sudah siap-siap untuk UTS. UTS-nya seperti apa? UTS-nya mungkin pakai kuisis lagi, ada yang pakai kuisis, jadi UTS-nya ada 2. Ada yang pakai kuisis dan ada yang coding secara live, ya. Jadi kalian coding secara live, saya akan perhatikan satu-satu. Mungkin nanti akan lama, ya nggak apa-apa, kita giliran UTS-nya, ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kedua ini tentang stack. Jadi stack itu adalah tumpukan, menyimpan data tumpukan, kita menumpuk gitu. Ada push dan ada pop. Jadi nanti stack itu untuk ADT-nya ada 2 ya. Ada satu menyimpan datanya ini terbatas ya. Karena stack itu akan ada saatnya dia penuh gitu. Jangan sampai stack-nya nggak pernah penuh gitu. Jadi ada saatnya stack itu penuh. Jadi pakainya array di dalamnya. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, kita ketemu lagi hari Jumat. Silahkan kumpulkan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Mau diupload dulu, ditanyakan dulu di WhatsApp, biar kita nanti persiapkan untuk bahan diskusinya. Sehingga diskusinya nanti kalian minggu depan bisa lebih matang untuk UTS-nya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.